hampir nggak jual balikan lapak dari malahan kurang pemerintah. Banyak kok pedagang-pedagang lain yang nggak tahu isu berita relokasi ini tuh, mereka kata-kata nggak tahu, nggak sampai ke telinga pedagang gitu loh. Dampak positifnya mengurangi pengangguran juga karena banyak yang bekerja di sini. Ditata aja lah daripada direlokasi. Penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung adalah permasalahan klasik yang tak kunjung membaik. Kebijakan pemerintah yang asal main larang saja sudah merupakan hal yang ketinggalan zaman. Terlepas dari sederet masalah yang ditimbulkan, ternyata PKL mulai dipahami sebagai salah satu cara penciptaan lapangan kerja secara mandiri dan menurunkan angka pengangguran. Selamat datang di liputan khusus Pikiran dan Raya. Aroma sate cumi yang sedang digoreng menyerbu indera penciuman. Kobar api tiba-tiba menjilati udara di atas cumi yang sedang dieksekusi. Sebuah atraksi yang mengundang penasaran. Strategi marketing biar pengunjung pada datang buat pembakaran seperti itu. Cuman rekan-rekan pernah ada yang alisnya kebakar, ada rambut, ada yang kebakar. Cuman kalau saya alhamdulillah belum pernah. Jangan sampailah. Mie Cumi merupakan salah satu tenda kuliner yang berjualan di Jalan Lengkong Kecil, Kota Bandung. Bersama ratusan pedagang lain, Mie Cumi menjadi bagian kuliner malam yang menyesaki kawasan Lengkong Kecil sejak 2 tahun lalu. Kalau zaman dulu, zaman pandemi itu tuh sepi, benar-benar sepi. Cuman sekarang alhamdulillah udah mulai lancar lagi, normal lagi, rame lagi. Pada saat itu mungkin lebih kondusif aja sih. Sekarang kan agak hektik banget ya, chaos, jadi macet kemana-mana. Di tengah kondisi yang sudah normal pasca pandemi, omset Mie Cumi dan pedagang kaki lima lainnya mengalami kenaikan. Tentu ini adalah kondisi yang menguntungkan bagi Mie Cumi dan warung kuliner lainnya. Namun, berkah rezeki yang dirasakan selalu diikuti dengan kekhawatiran akan rencana pembubaran pedagang kaki lima di kawasan Lengkong Kecil ini. Untuk relokasi itu saya tidak setuju dengan alasan sebagus apapun relokasi tetap pasti akan membunuh secara perlahan lah. Karena bukan apa-apa. Pertama kita berjualan di sini, merintis di sini. Sekarang tiba-tiba pindah, mungkin pelanggan juga akan susah mencari. Kedua, dengan alasan tak kejauhan. Yang ketiga, kita harus memulai di tempat baru. Ya sebenarnya saya juga agak kurang setuju karena apa? Karena Lengkong ini udah banyak yang tahu juga, wisatawan juga udah pada tahu kuliner Bandung itu tempatnya di mana. Kurang setuju untuk relokasi, kurang setuju. Maka kalau misalkan direlokasi, mungkin pemindahan tempat mungkin beda nama lagi ya, mungkin bukan Lengkong lagi, sedangkan nama Lengkong kuliner naik ini kan udah mencuat banget nih sebagai daya wisata kota. Ada penataan 100 meter dari perempatan, katanya mau nggak boleh ada yang jualan. Ya tidak setuju lah, karena penghasilan saya tergantung kuliner ini. Rame enggaknya kan, kalau nggak ada kuliner mungkin nggak kayak gini lah, kira-kira lah begitu. Buat saya nggak setuju. Saya mungkin penghasilan saya jadi menurun lah, nggak. Ya kalau kita kan di sini kan ini sudah hajat warga lah istilahnya, tulang punggung usaha lah ya. Mengandalkan usaha di sini. Kalau sampai kayak ditiadakan itu sangat memberatkan ya. Penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung adalah permasalahan klasik yang tak kunjung membaik. Dari sederet masalah yang ada, penggunaan ruang publik bukan untuk semestinya adalah masalah utama PKL. Selain mengganggu pengguna jalan, masalah ini juga dapat membahayakan bagi pembeli maupun PKL itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bandung pada Peraturan Wali Kota Bandung nomor 032 tahun 2019 telah mengatur 11 lokasi zona merah yang tidak boleh terdapat PKL. Di antaranya adalah kawasan Lengkong Kecil ini. Kalaupun memang harus dibubarkan, mungkin harapan saya sendiri, saya minta dibubarkan terlebih dahulu yang sudah ada. Contohnya seperti DU, bubarkan dulu DU. Kedua Cibadak, baru ketiga ke Lengkong. Ini kenapa Lengkong yang diobok-obok, malah Lengkong pertama yang mau dibubarkan. Atau kalau mau dibilang zona merah juga semua mereka zona merah. Ya, tanggapan saya sendiri, kalaupun memang harus sampai dibubarkan,
Ya pemerintah mau memberikan kompensasi seperti apa kepada kami para pedagang di sini. Dalam artian kompensasi kita tidak meminta uang, kita hanya meminta kenyamanan untuk berdagang. Hanya seperti itu aja kok permintaan kita kepada pemerintah. Bukan sekedar memindahkan atau membubarkan, tapi memberikan solusi yang lebih baik. Misalkan ada larangan ini itu, tapi mereka punya solusi. Contoh misalkan kayak lahan parkir susah, kemacetan. Kalau kemacetan kenapa nggak dibuat satu arah? Kalau parkir kenapa nggak dibuat parkir khusus, lapang atau apa-apa gitu. Jadi solusinya jelas. Kalau itu mungkin saya mendukung. Kalau misalkan sekedar melarang, tapi nggak ada solusinya kan untuk apa gitu. Kebijakan pemerintah yang asal main larang sudah merupakan hal yang ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tidak hanya melakukan langkah pendisiplinan, pemerintah juga harus siap dengan konsekuensi yang timbul dari sebuah kebijakan dan peraturan. Ada pendapat dari Guru Besar Kebijakan Publik Unpad Didin Muhafidin yang mengatakan kalau ada relokasi, ya relokasi tempatnya itu harus tepat dan harus dibarengi dengan pembinaan koperasi pedagang dari Dinas Koperasi. Koperasi ini jadi penting sebab bisa memberikan fasilitas pinjaman tanpa anggunan hingga mencicil dengan cara yang fleksibel. Solusi ini pernah digulirkan sebenarnya, tapi sayang lama-lama terbengkalai. Padahal jika itu dihidupkan kembali, maka bisa jadi solusi pengelolaan bisnis finansial PKL-nya. Selain itu, sanksi yang tegas juga belum berhasil mengatur PKL di Kota Bandung. Kalau menurut aturan sih ada sanksi 3 bulan bagi PKL yang berjualan di daerah zona merah. Begitupun dengan para pembelinya. Ada sanksi denda bagi yang membeli di zona merah. Terlepas dari semua masalah yang ditimbulkan PKL, ada hal yang perlu diperhatikan pemerintah secara humanis terkait solusi pemberdayaan PKL itu sendiri. Dari sudut pandang kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat, PKL sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki semangat usaha dan berdagang yang baik. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang tinggi dan menurunkan angka pengangguran. Dan untuk masyarakat sekitar mungkin sisi positifnya mengurangi pengangguran dalam bentuk yang tadinya nganggur bisa membantu di para pedagang kuliner yang ada. Kalaupun tidak, ya minimal jadi bongkar pasang lah, kayak tenda kayak gini kita kan bongkar pasang dan bayar ke pengurus. Yang ketiga bisa jadi tukang parkir, karena kebanyakan tukang parkir juga masih warga di sini, tidak menempatkan orang lain. Di sini kan melamar pekerjaan tidak pakai ijazah dulu, yang penting kemauan. Jadi kalau kerja di luar, kalau saya sih ragu, maksudnya ragu itu belum tentu keterima juga, ada banyak persyaratannya juga gitu. Tapi kalau di sini yang penting kita mau bekerja, langsung besoknya bekerja juga bisa kan. Mengurangi pengangguran tuh pemerintah juga tidak bisa menyediakan lahan usaha. Sedang kita kreatif di sini membuka usaha, masa tidak didukung sama pemerintah? Ya, ya. Banyaklah warga yang tadinya nganggur bisa dapat penghasilan ya dengan kebanyakannya jadi jukir ini. Contoh seperti RW 2 ini sebelah sini kan beda pengurus, cuma yang ngelola masih orang sini juga gitu. Pedagang-pedagang di sini juga mungkin hampir setengahnya itu warga sini, warga RW sini kan, sini dibagi 4 RW. Dan itu mereka punya jatah untuk warganya sendiri gitu, dan sisanya baru orang. Itu sangat mendukung sih dari sisi lahan parkir, dari sewa, listrik, air, itu kayaknya berdampak sangat positif ya bagi warga ya. Pertenan aja di sini mungkin tenaganya bisa 3-4 orang, itu yang tenan kecil gitu, apalagi tenan besar. Dan itu faktor ekonominya tentu sangat mendukung sekali gitu, sangat menunjang. Kalau kata Dr. Santoso Triraharjo, beliau adalah Kepala Pusat Studi CSR Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran. Nah, beliau menyebutkan keberadaan dan kemauan berusaha para PKL itu harus dipahami sebagai salah satu cara penciptaan lapangan kerja secara mandiri atau berwirausaha. Karena semangat berusaha itu melibatkan banyak faktor, mulai dari motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Semangat berusaha tersebut harus dipelihara dengan baik, artinya perlu dibimbing dan didampingi oleh para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, agar mereka melakukan usahanya dengan mekanisme yang baik.
dan berusaha di lokasi yang tidak berbenturan dan melanggar ketentuan atau peraturan yang ada. Sekali lagi, penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung memerlukan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Di satu sisi perlu adanya ketegasan dari penerapan regulasi, di sisi lain harus diimbangi dengan solusi pengembangan bisnis dan finansial bagi PKL-nya. Tentu semua dilakukan dengan jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya Bandung sebagai kota yang indah, aman, dan nyaman.